Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Tina Tun, saya dari kelas E. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, teori-teori perkembangan. Nah, di sini ada 5, yaitu teori perkembangan kognitif, teori perkembangan psikososial, teori perkembangan moral, teori perkembangan sosial, dan yang terakhir, teori perkembangan behaviorisme. Jadi yang pertama itu ada teori perkembangan kognitif. Nah, ada 4. Yang pertama, sensori motor. Artinya, di mana anak 0-2 tahun belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua, praoperasional. 2-7 tahun, di mana anak mulai menggunakan bahasa dan berpikir simbolis, tetapi masih egosentris. Yang ketiga, operasional konkret. 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang benda konkret. Yang keempat, ada operasional formal, 11 tahun ke atas, di mana anak dapat berpikir abstrak dan merencanakan. Selanjutnya, teori perkembangan psikososial, yang artinya setiap orang melewati 8 tahap dalam hidup yang melibatkan tantangan emosional dan sosial. Misalnya di masa bayi, tantangannya adalah membangun kepercayaan, sedangkan di usia tua, tantangannya adalah merasa puas dengan hidup. Selanjutnya, teori perkembangan moral. Ada 3, yaitu prakonvensional, yang artinya moralitas ditentukan oleh konsekuensi, hadiah, atau hukum. Yang kedua, konvensional, yang artinya moralitas ditentukan oleh norma sosial dan hukum. Dan yang ketiga, pasca konvensional, yang artinya moralitas ditentukan oleh prinsip etika yang lebih tinggi dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, teori perkembangan sosial, yang artinya perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal menunjukkan bahwa anak belajar lebih baik dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Yang kelima, yaitu teori perkembangan behaviorisme, yaitu perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar. Penguatan atau reward dan hukuman digunakan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama ada perkembangan berkelanjutan, yang mana proses perkembangan berlangsung sepanjang hidup, tidak terhenti pada masa tertentu. Yang kedua, perkembangan yang holistik. Perkembangan mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang saling terkait. Yang ketiga, individualitas, yang mana setiap individu memiliki cara belajar yang unik, sehingga pendekatan pendidikan harus disesuaikan. Yang keempat, ada keterkaitan lingkungan. Lingkungan sosial dan budaya sangat mempengaruhi perkembangan individu. Yang kelima, pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran yang efektif terjadi melalui pengalaman langsung dan praktis. Yang keenam, keterlibatan aktif. Siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar. Dan yang ketujuh, pembelajaran berbasis masalah, di mana pendekatan yang fokus pada pemecahan masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, perkembangan manusia menurut tahapan. Yang pertama ada permulaan kehidupan, dari konsepsi hingga kelahiran. Yang kedua, masa bayi 0-2 tahun, perkembangan fisik dan motorik yang cepat. Yang ketiga, masa kanak-kanak, awal 2-6 tahun, perkembangan bahasa dan keterampilan sosial melalui bermain. Yang keempat, masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun, peningkatan keterampilan akademik dan pemahaman norma sosial. Yang kelima, masa remaja 12-18 tahun, perubahan fisik, pencarian identitas, dan pengembangan pemikiran kritis. Yang keenam, masa dewasa awal 80-40 tahun, fokus pada pembangunan karir dan hubungan sosial. Yang ketujuh, masa dewasa madya
40-65 tahun. Refleksi terhadap pencapaian hidup dan kontribusi kepada masyarakat. Dan yang terakhir, masa lanjut usia, 65 tahun ke atas. Penyesuaian terhadap perubahan fisik dan sosial serta pencarian makna hidup. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya in the next video. Bye-bye.